Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. A'adzana Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat untuk kita senantiasa bisa melangkahkan kaki kita menuju majlisul ilm. Nikmat untuk kita senantiasa bisa melapangkan dada kita untuk bisa menerima al-haq, menerima al-kitab wa sunnah. Kenapa ini disebut sebagai nikmat yang terbesar? Karena ketika seseorang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima al-kitab wa sunnah, dimudahkan langkahnya untuk menuju majelis ilmu, maka ini menunjukkan bahwasannya dia telah mendapatkan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan hambanya mendapatkan hidayah, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepada hamba tersebut lapang dadanya untuk bisa menerima al-haq, lapang dadanya untuk bisa menerima Alkitab wa sunnah, lapang dadanya untuk bisa menerima Islam. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-125, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk mendapatkan hidayah, Allah akan jadikan yashrah sadrah, Allah jadikan dadanya itu menjadi lapang lil Islam, untuk bisa menerima Islam. Dan bisa menerima Islam ini maknanya bukan hanya dimudahkan untuk menjalankan ketaatan, tetapi makna dilapangkan dadanya untuk bisa menerima Islam, dimudahkan bagi dirinya untuk bisa memahami Alkitab wa Sunnah,
dilapangkan dadanya untuk bisa menerima Alkitab wa Sunnah. Maka dari itu Nabi SAW beliau mengatakan kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, innamal ilmu bita'allum." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan ada pada diri hambanya tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan fakihkan dia. Allah akan pahamkan dia terhadap ad-din, terhadap agama ini, terhadap dinul Islam. Innamal ilmu bita'allum. Hanya saja ilmu itu didapat dengan cara seseorang duduk bermajelis ilmu. Masya Allah. Maka dari itu ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini masih memberikan kepada kita nikmat pertolongannya untuk kita senantiasa bisa duduk menuntut ilmu syariat Islam, mempelajari kitab Allah, begitu juga dengan sunnah Nabi SAW, dan diberikan kepada kita ihtimam, perhatian terhadapnya. Karena ketika seseorang dia senantiasa perhatian di dalam setiap harinya untuk menuntut ilmu, maka pastilah dia akan terselamatkan dari hinanya dunia. Pastilah dia akan terselamatkan dari laknatnya dunia. Karena inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, "Inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa alimun aw muta'allim." Sesungguhnya dunia ini merupakan tempat yang terlaknat, maka terlaknatlah apa-apa yang berkaitan dengan dunia kecuali orang-orang yang masih mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang masih senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah, wa alimun aw muta'allim, dan juga orang yang senantiasa memiliki ilmu atau orang yang mau duduk bermajelis ilmu. Maka dari itu ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala masih mendekatkan kita dengan majelis ilmu, masih mendekatkan kita dengan orang-orang yang semangat di dalam menuntut ilmu, masih mendekatkan kita untuk selalu datang ke majelis ilmu. Karena juga ketika seseorang datang ke majelis ilmu, terutama seorang wanita, ya, dia hiasi hari-harinya dengan ibadah, berzikir kepada Allah. Dia hiasi hari-harinya dengan membaca Al-Quran. Dia hiasi hari-harinya datang ke kajian, ya. Setelah dia menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, maka ini juga merupakan salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada suaminya. Itu apa? Ketika seseorang dia rajin menuntut ilmu, di mana dia berada di bawah tanggungan seseorang, maka bisa jadi ini merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada orang yang menanggungnya. Ini pernah dahulu ada salah seorang sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengeluhkan tentang adiknya yang senantiasa duduk bermajlis ilmu sedangkan dia sibuk bekerja mencari dunia. Lalu apa kata Nabi SAW? Bisa jadi rizki yang engkau dapatkan selama ini itu karena sebab adikmu duduk bermajlis ilmu. Masya Allah. Ya, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar ketika seorang suami dan juga istri berkolaborasi di dalam rumah tangga. Suaminya menjalankan kewajibannya mencari nafkah, berjuang dengan dunia, ya, istrinya di rumah, ya, menjaganya dengan apa? Ketaatan kepada Allah. Menghabiskan waktunya membaca Al-Quran, berzikir, mendengarkan kajian atau menghafal Quran, membaca kitab Allah, membaca hadis Nabi SAW, sehingga dengannya apa? Akan turun keberkahan di dalam rumah tangganya. Ya, berbeda dengan apa? Dengan orang-orang yang ketika suaminya sibuk bekerja menjalankan tanggung jawabnya, ya, dia di rumah malah bermaksiat kepada
Allah. Ya, lihat Netflix, ya lihat Facebook, apalagi Instagram, ya TikTok, lihat laki-laki yang apa? Yang bukan mahramnya, sibuk dengan film-film. Ya, ini yang banyak terjadi di zaman sekarang. Sehingga akhirnya apa? Ketika suaminya pulang kerja capek, ya, obrolannya hanya obrolan tentang dunia. Tapi coba Masya Allah, seorang istri yang salihah, ketika suaminya bekerja, ya, dia belajar di rumah, atau dia datang ke majelis ilmu, suaminya pulang sedang capek karena sebab hinanya dunia, ya dia ingatkan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nasihatkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, maka rumah tangganya menjadi keberkahan untuk dirinya. Maka dari itu ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini masih memberikan kepada kita nikmat untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, mendengarkan perkataan Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga mendengarkan perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan mengambil suatu tema yang begitu penting untuk kita memahaminya. Apa itu temanya? Ada yang tahu? Mau dibawa kemana hartamu? Ya. Perlu kita ketahui akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan dunia ini perhiasan yang ada di dalamnya, nikmat yang ada di dalamnya, mulai dari emasnya, peraknya, berliannya, apapun itu. Allah jadikan bagi kita sebagai Bani Adam sesuatu yang menjadi perhiasan, sesuatu yang kita cintai. Ya, maka setiap manusia itu punya tabiat cinta terhadap dunia, itu pasti. Ya, kalau ada orang mengatakan, ya saya nggak cinta sama dunia, pasti dia bohong. Ya, kasih 100.000 nggak mau, saya nggak cinta sama dunia, bohong dia. Ya, kenapa? Karena memang inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk kita. Allah jadikan di dalam hati kita kecondongan untuk memiliki dunia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, zuyyina linnas, ini dijadikan tampak indah di hadapan manusia, hubbus syahwat, itu apa? Cinta terhadap apa yang dia inginkan, minan nisa, ya, dari apa? Wanita. Ini kalau bagi laki-laki, ya, wal banin, begitu juga anak-anak, cinta kalau dia punya anak ingin kalau punya anak-anak. Ya. Wal qanatir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala begitu juga dengan apa? Al qanatir, yaitu harta benda yang menumpuk, yang melimpah. Al muqantarah. Ini enggak ada orang di sini yang enggak mau punya harta yang melimpah. Ya, meskipun dia sholat 5 waktu enggak pernah tertinggal, orang yang saleh, meskipun orang yang alim ilmunya banyak atau belajar, kalau diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpah pasti suka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, minadz dzahabi wal fiddah. Ini apa? Harta yang melimpah dari emas dan juga apa? Dan juga perak. Wal khairil musawwamah. Begitu juga apa? Kuda yang terpilih atau yang terbaik. Ini kalau kita sekarang ini apa? Bahasanya kendaraan. Ya, enggak ada orang yang enggak mau punya kendaraan. Ya. Karena memang inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan untuk kita. Allah jadikan kita sebagai Bani Adam, sebagai manusia, itu memiliki apa? Memiliki kecintaan terhadap dunia. Ya. Maka mencari dunia ini perkara yang diperbolehkan di dalam Islam. Ya, jadi orang kalau mau kaya itu nggak dosa. Siapa di sini yang punya cita-cita jadi orang kaya? Ada nggak? Nggak mungkin, nggak ada. Pasti semuanya cita-citanya pengen jadi orang kaya. Ya. Boleh nggak Ustaz cita-cita saya jadi orang kaya? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Boleh. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Yaitu apa? Allah mengingatkan kepada kita agar kehidupan kita di dunia ini seimbang. Yaitu apa? Akhirat dan dunia itu jangan sampai apa? Jangan sampai saling menzalimi. Itu harus seimbang. Ya.
Boleh kita mengejar dunia tetapi jangan meninggalkan akhirat. Boleh kita meninggalkan boleh kita mengejar akhirat tapi jangan lupa terhadap kehidupan kita di dunia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan carilah apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu dari negeri akhirat, tetapi jangan sampai lupa terhadap bagianmu di dunia. Berarti ini menunjukkan mencari nikmat dunia, mencari harta dunia, maka ini adalah suatu hal yang diperbolehkan di dalam syariat Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk kita senantiasa mencari rezekinya, mencari nikmat yang minad dunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naba ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11, "Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya." Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita malam itu sebagai waktu untuk istirahat, sebagai selimut, pakaian. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan siangnya ma'asyan, itu sesuatu untuk kita mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Allah jadikan pada siang hari terang benderang bisyams, dengan matahari, agar kita mudah untuk mencari rizki Allah, agar mudah kita melakukan pekerjaan, agar mudah kita mencari ma'isyah. Maka mencari nikmat dunia, mencari harta dunia ini juga merupakan perkara yang diperbolehkan. Menjadikan diri kita hidup nyaman di dunia boleh nggak? Boleh. Islam nggak mengajarkan kita untuk hidup susah di dunia. Islam mengajarkan kita untuk hidupnya nyaman. Tetapi juga tidak meninggalkan akhirat. Maka dari itu doa yang kita kenal dengan sebutan doa sapu jagat sapu jagat, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-201. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-201 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Doa ini menunjukkan ini seorang muslim itu harus pertengahan. Boleh dia menikmati dunia tetapi jangan sampai lupa tempatnya di akhirat. Boleh dia mengejar akhirat tapi jangan sampai lupa tempat hidupnya di dunia. Maka memiliki harta atau menjadi orang yang kaya ini merupakan perkara yang disyariatkan dan juga diperbolehkan di dalam Islam. Bahkan orang-orang yang kaya itu lebih Allah cintai dan lebih baik keadaannya daripada orang-orang yang tidak memiliki kekayaan. Tetapi syaratnya harus orang yang beriman. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang yang lemah. Ini disebutkan oleh para ulama, makna al-qawi, kuat itu maknanya kuat jasadnya, kuat juga di dalam imannya, kuat dalam ilmunya. Begitu juga kuat di dalam hartanya. Maka dari itu dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam minal fuqara wal masakin itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur." Orang-orang kaya itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dhahaba ahlu duthuri bil ujur. Orang-orang yang kaya itu pergi dengan banyak harta. Itu mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tetapi mereka bisa menggunakan kelebihan hartanya untuk beribadah kepada Allah, sedangkan kami tidak mampu.
Ya. Maka dari itu seseorang menjadikan dirinya sebagai orang yang kaya, mengumpulkan harta, ini suatu hal yang diperbolehkan. Tetapi apa? Tetapi hendaknya jangan sampai dia mabuk terhadap dunia. Dibutakan dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk dirinya. Sehingga apa? Dia nggak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau telah mengingatkan kepada para sahabatnya, sebaik-baiknya manusia itu adalah apa? Orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, disebutkan di dalam hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah apa? Manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika Allah berikan kepada kita kelebihan harta, kekayaan, maka jangan sampai harta itu kita tahan sendiri. Tetapi apa? Kita gunakan untuk membantu saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, teman kita. Bantu dengan harta kita. Jangan harta yang banyak itu cuma kita simpan saja. Ya. Tidak kita gunakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, kalau kita mampu memberikan manfaat kepada orang lain, baik dengan ilmu kita, harta kita, tenaga kita, ataupun apapun itu, maka hendaknya kita memberikan manfaat itu untuk orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Ai barang siapa yang dia mampu untuk bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, falyaf'al, maka hendaknya dia apa? Dia kerjakan, dia lakukan. Ya. Jangan sudah Allah berikan nikmat, Allah berikan rezeki yang banyak, harta yang banyak, malah justru dia menahan hartanya. Jangan sampai ketika seseorang Allah bukakan pintu rizki untuk dirinya, ternyata rizki itu enggak menjadikan dirinya berkah. Atau dia menjadikan rizki yang Allah berikan kepada dirinya, harta yang Allah berikan kepada dirinya menjadi tidak berkah. Kenapa? Karena enggak mau digunakan untuk sebagian yang membantu orang lain. Ya. Cuman tujuannya adalah apa? Untuk memuaskan hawa nafsu. Untuk diri sendiri. Jangan. Ya. Jangan sampai seseorang dia menahan hartanya, nggak mau membantu saudaranya, padahal Allah telah membuka pintu rizki untuk dirinya. Maka dari itu nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Asma binti Abi Bakar. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, la tukifayuka alaik. Jangan sampai engkau menahan hartamu, maka apa? Fayuki alaik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan rahmatnya, keberkahannya kepadamu. Ya. Dan ini juga sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat, ya, dari Al-Imam Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan kepada Asma binti Abi Bakar, ya, anfiqi awin fahi awin dhahi wala tuhsi fayuhsi Allahu alaika wala tu'i fayu'allahu alaik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anfiqi, infakkan hartamu, keluarkan. Ya, awin fahi, janganlah engkau menghitung-hitungnya, engkau simpan, tidak mau disodakokan, tidak mau digunakan untuk membantu orang lain. Ya, hanya dikumpulkan, disimpan saja, merasa senang kalau misalkan sudah melihat hartanya itu apa? Banyak di ATM. Ya, nggak mau dia bantu saudaranya, padahal ya kerabatnya datang minta bantuan, dia tahu ada temannya atau saudaranya atau tetangganya sedang dalam kesusahan, tetapi dia nggak peduli, dia nggak mau keluarkan. Ya, awin dhahi, ya, wala tuhsi fayuhsi Allahu alaik, maka apa? Allah akan menghilangkan keberkahan daripada rizki itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, rizki itu kalau sudah hilang keberkahannya, apa yang terjadi? Seseorang dia akan terus tenggelam di dalam kemaksiatannya. Dia gunakan harta itu untuk bermaksiat. Maka salah satu sebab seseorang menggunakan hartanya untuk kemaksiatan karena sebab apa? Dia nggak mau memberikan kepada saudaranya. Maka dari itu zakat dikatakan sebagai apa? Sesuatu yang membersihkan. Agar apa? Harta yang kita miliki itu menjadi harta yang berkah.
Harta yang berkah itu apa? Harta yang senantiasa bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Harta yang senantiasa bisa kita gunakan untuk bekal kita nanti setelah kehidupan, setelah kematian. Ya. Tetapi seseorang kalau misalkan dia bakhil, dia tahan hartanya, padahal Allah buka pintu rizki. Datang temannya meminjam uang lagi keadaan sulit, ya, dia nggak mau pinjami. Ya. Datang saudaranya lagi dalam keadaan sulit, dia nggak berikan. Ya. Maka apa? Tunggu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan di dalam apa? Di dalam hartanya. Maka dari itu apa? Ini perkara yang sangat penting bagi kita. Ketika Allah membukakan pintu rizki kepada kita, jangan sampai kita menahan harta yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai seseorang ketika Allah sudah bukakan pintu rizki untuk dirinya, malah justru nikmat yang banyak itu, harta yang banyak itu menjadikan dia menjadi apa? Menjadi orang-orang yang pelit. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita tentang hal ini di dalam surat An-Nur ayat yang ke-22. Yaitu apa? Agar kalau Allah bukakan kepada kita harta yang banyak, rizki yang banyak, Allah berikan, anugerahkan kepada kita, jangan sampai kita tidak memberikan kepada orang-orang miskin, jangan sampai kita tidak memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, selalu ingat setiap hari untuk bersedekah. Agar apa? Agar rizki yang Allah berikan kepada kita itu menjadi harta yang mubarakah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-22, "Wala ya'tali ulil fadli minkum was'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan harta, ini ulul fadli, ini orang-orang yang kaya, minkum was'ah, orang-orang yang dilapangkan rezekinya, yaitu apa? Dia kemudian bersumpah untuk apa? Tidak mau an yu'tu, memberikan ulil qurba wal masakin, kerabatnya, keluarganya dan orang-orang miskinnya, wal muhajirina, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, fisabilillah, karena Allah Subhanahu wa taala dia enggak mau bantu saudaranya. Hartanya hanya apa? Hartanya hanya digunakan untuk dirinya sendiri. Hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri, enggak mau dia keluarkan, enggak mau untuk membantu. Allah Subhanahu wa taala larang kita jangan sampai kita memiliki keadaan atau sifat seperti ini. Ya, maka dari itu ini juga merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai kekayaan yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita sebagai hambanya yang bakhil, sebagai hambanya yang pelit. Malah justru kita membelenggu ya tangan kita pada unuk-unuk kita, nggak mau bersedekah, nggak mau membantu saudaranya. Padahal harta yang kita keluarkan dalam rangka bersedekah, membantu saudara kita, itu sama sekali tidak akan pernah berkurang. Nabi SAW beliau mengabarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "Mana qasad sadaqatun minal mal." Harta yang disedekahkan itu tidak akan pernah berkurang, melainkan apa? Pasti akan bertambah. Tetapi inilah syaitan selalu menakut-nakuti kita dengan yang namanya kemiskinan. Syaitan selalu menakut-nakuti kita dengan yang namanya kekurangan, sehingga akhirnya apa? Menyebabkan kita berlaku bakhil, berlaku pelit. Ya. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-268. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan senantiasa menakut-nakuti engkau dengan yang namanya kemiskinan, wa ya'murukum bil fahsya. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-268. Syaitan senantiasa membayang-bayangi kita dengan kemiskinan sehingga memerintahkan kita untuk berbuat apa? Fahsya. Apa itu? Berbuat pelit. Sehingga kita nggak mau menolong saudara kita, nggak mau membantu saudara kita. Ya. Maka dari itu perkara yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW terjadi kepada para sahabatnya, yaitu apa? Ketika para sahabatnya itu senantiasa dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu rizki, tetapi apa?
tetapi rizki yang Allah berikan kepadanya bukan dia gunakan untuk membantu saudaranya, bukan dia gunakan di dalam ketaatan, bukan digunakan untuk fisabilillah, tetapi menjadikan dia sebagai orang-orang yang pelit. Sehingga dia cuma kumpulkan hartanya, dia saling berbangga, saling memamerkan harta yang ada pada dirinya. Maka dari itu kata Nabi SAW di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi SAW, "Ma akhsha 'alaikumul faqra, walakin akhsha 'alaikumut takatsur." Perkara yang paling aku takutkan terjadi pada diri kalian itu bukan kemiskinan, tetapi yang paling aku takutkan terjadi pada kalian yaitu ketika at-takatsur. Apa itu? Ketika seseorang saling membanggakan hartanya, saling mengumpulkan hartanya, ya. Tidak mau bersedekah, tidak mau membantu orang lain. Sehingga akhirnya Sehingga akhirnya harta itu menjadi harta yang tidak berkah. Karena sebab tidak dikeluarkan untuk bersedekah. Ya. Harta itu menjadikan dia lalai sampai ketika dia bertemu dengan ajalnya, baru pada saat itu dia sadar kalau harta yang selama ini dia kumpulkan, harta yang selama ini dia simpan, itu tidak akan pernah bermanfaat kecuali Kecuali ketika dia mensedekahkannya waktu ketika dia masih memiliki kesempatan hidup. Ya. Maka dari itu Nabi SAW ketika membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takatsur, sebagaimana disebutkan oleh Abu Mutarrif di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu ketika beliau datang ke rumah Nabi SAW, kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Kata Nabi SAW, "Alhaakumut takatsur," itu saling berlomba-lomba untuk memperbanyak harta, memamerkan harta, itu telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam liang lahat. Kata Nabi SAW, "Yaqulu ibnu Adam," ketika ibnu Adam telah mendapati kematiannya, kemudian dia dikuburkan, maka dia berkata kepada Rabbnya. Kata Nabi SAW, "Yaqulu ibnu Adam," ibnu Adam mengatakan, "Mali, ya Rabbi, mali, wahai Rabbku, hartaku." Dia berpikir bahwasanya harta yang dia kumpulkan, yang dia banggakan selama dia hidup di dunia itu akan akan dia bawa ke dalam kematian. Yaqulu ibnu Adam, "Ya Rabbi, mali, wahai Rabbku, hartaku." Tetapi dikatakan? Qala wa halaka min malika ya bani Adam. Ada apa urusan engkau dengan hartamu, wahai ibnu Adam? Ya. Illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Kecuali hartamu yang kamu makan itu pun sudah menjadi kotoran. Ya. Semahal apapun makanan seseorang, ujung-ujungnya jadi kotoran. Ya, beli tulang ikan 1 juta harganya, beli daging dibalur sama emas, ujung-ujungnya jadi kotoran. Gak akan dibawa sampai akhirat. Pakaian, tas, sepatu yang dia pakai, mereknya misalkan Gucci, cendol, apalagi itu, mereknya sampai harganya puluhan juta, dipamer, dipajang, ditaruh di lemari, dijejer kalau ada tamu, biar tahu ini saya orang kaya nih, lihat nih tasnya semuanya semua merek ada di sini. Kata Nabi SAW, fa ablaita, itu pun akan usang. Semahal apapun yang kita pakai itu ujung-ujungnya akan rusak. Mau beli kaos yang harganya 1 juta atau yang 50.000 atau yang 100.000, sama ujung-ujungnya. 1 tahun, 2 tahun pasti rusak. Nggak ada yang abadi. Kecuali Auta sodakta, kecuali yang engkau sodakohkan. Yang engkau sodakohkan fa amdaita, inilah hartamu yang tetap. Yang akan terus mengikutimu. Maka dari itu jangan sampai seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezekinya, tetapi dia nggak mau untuk untuk menjadikan harta yang Allah berikan itu sebagai harta yang berkah. Jangan sampai seseorang dia mencari nikmat dunia, dia mencari rezeki Allah,
Cuman untuk apa? Cuman untuk memperkaya dirinya, cuman untuk apa? Cuman untuk ya agar dikatakan sebagai oh dia ini orang yang terhormat karena memiliki harta. Ya, apa bahasanya sekarang? Value, ya. Biar dikatakan orang, dianggap orang. Ya, kalau misalkan datang ke kajian biar duduknya bisa yang paling depan, ya. Atau lagi acara keluarga biar makanannya disuguhin sama mertua, ya. Karena aku ini kaya nih, menantu saya yang paling kaya ini, ya. Ya. Jangan seperti itu, ya. Nabi SAW mengingatkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadal mal, sesungguhnya harta ini, uang ini, ya, khadirah, hulwah, ini sesuatu yang hijau dan juga manis. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Barang siapa yang dia mencarinya untuk kedermawanan. Jadi mencari apa? Mencari hartanya bukan supaya bisa beli tas branded, bukan. Tetapi apa? Mencari harta itu untuk bisa menolong orang lain. Ya. Nabungnya itu untuk apa? Saya mau nabung untuk umrah. Saya mau nabung mau buka pondok tahfidz Quran. Saya mau nabung soalnya mau bantu saudara saya yang masih belum ya mampu. Saya mau nabung karena saya ingin memberikan untuk anak yatim, masya Allah. Ya, ada kita di sini yang kayak gitu. Kebanyakan nabung pengen beli apa? Pengen beli rumah, nabung pengen beli mobil, ya, atau beli apa? Beli emas, ya, atau beli tas, ya. Itu kita. Kata Nabi SAW, barang siapa yang akhadahu bisakhawati nafsin burikallahu fi. Barang siapa yang mengambil harta dunia, tetapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kedermawanan. Itu apa? Untuk sedekah. Masya Allah. Ya. Maka apa? Burikallahu fi. Pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan pada harta tersebut. Masya Allah. Ya. Salah satu contoh kalau misalkan saat ini saya kasih sama ibu-ibu satu orang 1 juta. Yang terpikir apa? Wah, pulang mau ngebakso di mana dia? Ya. Sama anak pergi apa ini ya? Ada nggak yang ketika dikasih uang 1 juta, wah, alhamdulillah ya, saya mau kasih anak yatim nih, saya mau kasih saudara saya yang miskin ada di sana yang lagi sakit kayaknya membutuhkan sedikit sekali, atau apa? Atau langsung dia taruh di masjid ini, ya pasti nggak ada yang kepikiran kasih 1 juta, ambil bu, langsung taruh kotak amal masjid, nggak ada. Kebanyakan orang akan ambil untuk apa? Untuk dibelanjakan untuk kepuasan dia terhadap dunia. Padahal kata Nabi SAW, barang siapa yang mengambil harta dunia, mengejar harta dunia, bisa khawati nafs, untuk kedermawanan dirinya. Itu apa? Agar yang pertama, agar dia tidak tamak, agar dia tidak mabuk dengan dunia. Ya, maka apa? Burikalahu fi. Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan pada harta tersebut. Tetapi kata Nabi SAW, wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi. Kalau seseorang dia mencari harta dunianya untuk apa? Untuk bi israfi, keserakahan. Ya. Tabungannya banyak. Ya, tapi ketika dikasih masih mau juga dia. Ya. Enggak kepikiran lagi untuk memberikan orang lain. Wah, biar tambah banyak lagi nih tabungan saya. Iya, kalau besok masih hidup, kalau besok mati sudah hilang uangnya. Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengambil harta untuk keserakahan bi israfi nafs lam yubarik lahu fi. Itu apa? Maka pasti tidak akan diberikan keberkahan. Ya. Nabi SAW memberikan ibarah perumpamaan kalladzi ya'kulu wa la yashba. Seperti orang yang makan tetapi enggak pernah kenyang. Ini keadaan orang yang sudah mabuk dunia. Dia bekerja siang, pagi dan malam, tujuannya apa? Untuk menjadi orang yang kaya, untuk bisa beli ini, beli itu. Tetapi Pak, akhirnya dia dibuat menjadi apa? Kecanduan terhadap dunia. Gak pernah puas terhadap dunia. Ya. Terus dia cari, terus dia kejar. Sampai pada akhirnya apa? Sampai akhirnya dia apa? Dia melewati apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, mengambil harta itu dengan cara yang tidak baik. Yang penting saya kaya, yang penting saya punya harta banyak. Ya. Terus seperti itu.
Nabi SAW mengibarahkan seperti apa? Seperti orang yang makan, tetapi apa? Dia nggak pernah kenyang. Tapi coba lihat orang yang Allah berikan rizki, selalu dia kepikiran untuk bantu orang lain. Allah berikan rizki, dia selalu bantu untuk sesuatu fisabilillah. Dia nggak akan mabuk dengan dunia, meskipun Allah bukakan pintu rizki. Masya Allah. Ya, maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Mau dibawa kemana harta kita ini? Ya. Padahal harta yang dibawa mati itu hanya harta-harta yang ketika kita hidup, kita senantiasa bersihkan, kita senantiasa sedekahkan, sehingga harta itu menjadi keberkahan untuk kita, bukan hanya fi umuri dunia, tetapi menjadi keberkahan fi umuril akhirah. Ya. Karena harta yang kita kumpulkan, yang kita banggakan, yang kita usahakan, itu tidak akan kita bawa mati. Kalau kita mati, harta itu bukan lagi menjadi harta kita. Ya. Nabi SAW di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengingatkan, wa ma siwa dzalik fa huwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Barang siapa yang dia menjadikan hartanya bukan untuk disodakohkan, bukan untuk membantu saudaranya dalam rangka sodakoh, ibadah kepada Allah, maka apa? Maka fahuwa dzahib, maka harta itu pasti akan meninggalkan dirinya. Ya. Wa tarikuhu linnas, maka harta itu akan menjadi apa? Akan pergi meninggalkan dirinya, ya, diberikan kepada orang lain. Itu siapa? Ahli waris. Masya Allah. Maka dari itu, jangan sampai harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita tabung, kita kumpulkan, ya, kita nggak gunakan sedikit pun untuk ketaatan kepada Allah. Kita nggak gunakan untuk ibadah. Kita nggak gunakan untuk bersedekah, membantu saudara kita. Padahal sudah datang saudara kita kepada kita, meminta kepada kita, mohon kepada kita untuk dibantu. Tetapi apa? Kita tetap membelenggu harta kita. Kita tahan. Kemudian ajal datang kepada kita. Dan harta itu kemudian berpindah tangan kepada ahli waris kita. Kemudian ahli waris itu menggunakan untuk dirinya di dalam kebaikan. Apa yang akan terjadi? Di hari hisab, kita cuma melihat harta yang kita usahakan di dunia digunakan orang lain untuk apa? Untuk beribadah. Sehingga kita nggak mendapatkan pahalanya, kita cuma melihat orang lain mendapatkan manfaat dari harta yang kita tinggalkan. Wa'iyadzubillah. Jangan sampai seseorang keadaannya seperti ini. Yaitu apa? Ketika dia mendapati kematian, dia minta kepada hartanya, tetapi hartanya apa? Tidak pernah ikut bersama dirinya. Maka dari itu, Nabi SAW mengingatkan kepada kita di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, yatba'un mayyita thalathah. Yang mengikuti mayit itu ada tiga. Apa yang pertama? Kata Nabi, ahluhu wa amaluhu wa maluh. Yang mengikuti seorang mayit itu ada tiga, keluarganya, begitu juga dengan amalan-amalannya, wa maluh, dan hartanya mengikuti, ya, mengantarkannya sampai ke liang lahat. Tetapi kata Nabi SAW, fayarji'u ithnan wa yabqa wahid. Dua kembali, yang satu tinggal. Apa yang kembali? Kata Nabi SAW, yarji'u ahluhu wa maluh. Akan kembali, yaitu apa? Ahluhu wa maluh, keluarganya dan juga hartanya pasti akan meninggalkannya. Yang tinggal apa? Wa yabqa amaluh. Yang tinggal hanya amalan. Dan termasuk daripada amalan itu adalah amalan yang berkaitan dengan maliyah, harta yang disedekahkan, itu yang tinggal. Tetapi selain daripada itu, maka apa? Maka dia akan kembali, dia akan meninggalkan. Maka dari itu jangan sampai kita mabuk terhadap dunia. Jangan sampai seseorang, ya, dia diberikan oleh Allah rizki, dia bersusah payah mencari dunia, tetapi apa? Hartanya itu cuma diam di tempat, tidak dia gunakan untuk ketaatan, tidak dia gunakan untuk fisabilillah, tidak dia gunakan untuk bersedekah, sehingga akhirnya apa? Ketika kematian itu datang, maka harta itu menjadi milik orang lain. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Isra ayat yang ke-29.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik au ila unuqik." Janganlah kalian jadikan tangan-tangan kalian terbelenggu ila unuqik. Ini pada apa? Pada leher-leher kalian, unuk-unuk kalian. Ini tengkuk-tengkuk kalian. Ini maknanya apa? Tidak mau mengeluarkan ya, hartanya untuk bersedekah. Ya. Berarti maknanya apa? Harta yang tidak kita gunakan untuk kita sedekahkan, maka apa? Maka harta ini akan menjadi musibah bagi kita. Ya. Harta yang selama ini kita cintai, harta yang selama ini kita simpan, kalau misalkan harta itu tidak bisa menjadikan seseorang ya, bekal bagi kehidupannya di akhirat nanti, maka harta itu akan menjadi musibah bagi dirinya. Kenapa? Ya, karena seseorang ketika dia berlaku pelit, maka apa? Maka sebenarnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi." Barang siapa yang dia berlaku pelit, maka dia apa? Dia pelit untuk dirinya sendiri. Ya, maka ketika nanti dia berada di hari hisab, ya, maka hartanya itu tidak akan menyelamatkan dirinya. Harta seseorang yang dia dengannya berlaku bakhil ketika hidup di dunia, itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan dia nanti fidaril akhirah. Malah justru akan menjadi musibah bagi dirinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan harta itu, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban. Karena memang pada hakikatnya harta kita di dunia ini ya itu cuman apa? Cuman seperti barang pinjaman saja. Ya, orang kalau dipinjamin motor atau dipinjamin sepeda ya, kemudian nggak dipakai ya, pasti nanti akan ditanya oleh pemiliknya. Kenapa kok nggak dipakai? Ya, bisa jadi diambil, bisa jadi nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Harta yang tidak digunakan untuk fisabilillah, malah justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka ini pun nanti akan minta oleh pemiliknya. Karena hakikatnya harta kita di dunia yang Allah berikan kepada kita itu bukan milik kita, tetapi milik Allah. Maka jangan sampai nanti ketika kita telah kembali kepada Allah, kemudian Allah sebagai pemilik harta yang kita jaga selama di dunia, kemudian meminta pertanggungjawaban kepada kita, dan pada saat itu kita nggak bisa untuk memberikan tanggung jawab. Kita nggak bisa memberikan pertanggungjawaban karena harta itu kita habiskan hanya untuk diri kita habiskan hanya untuk hal yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahum." Ini janganlah orang-orang yang mereka janganlah orang-orang itu menyangka yang yabkhalu atau yang yabkhaluna, yang berlaku pelit ketika dia hidup di dunia, bima atahumullahu min fadli, dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya min fadli, dari nikmatnya, dari rizkinya, huwa khairun lahum, itu suatu kebaikan bagi mereka. Bal huwa syarrun lahum, akan tetapi itu merupakan apa? Suatu kejelekan. Ya. Kenapa? Musibah. Orang yang ketika Allah telah berikan pinjamannya kepadanya ketika dia hidup di dunia, kemudian malah justru dia membelenggu, dia tahan harta tersebut. Allah perintahkan kita untuk bersedekah, malah harta itu kita gunakan untuk diri kita sendiri, nggak mau kita gunakan untuk bersedekah. Kita simpan sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna." Maka harta itu nanti akan apa? Harta itu yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak. Ya. Di mana? Di leher mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, nanti hari kiamat. Harta itu akan dikalungkan kepada dirinya. Kenapa? Karena setiap harta yang ada pada diri kita ini nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Untuk apa kita gunakan? Ya, apakah kita gunakan untuk kebaikan atau tidak? Apakah kita simpan saja, tidak kita gunakan untuk membantu saudara kita?
Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah." Ini orang-orang yang menyimpan emas dan perak, ya. Wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kemudian dia enggak keluarkan untuk apa? Untuk di jalan Allah. Ya, enggak mau bersedekah, enggak mau berinfak, enggak mau untuk menyiapkan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Ya, padahal Allah telah berikan kepadanya pinjaman. Ya, maka apa? Maka fabashshir, maka kabarkanlah kepada mereka, fabashshirhum bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Yauma yumha 'alaiha finar. Itu hari di mana ketika mereka apa? Hari ketika mereka nanti akan dihadapkan kepada an-nar, kepada jahannam. Ya. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Kata Allah Subhanahu wa taala, lalu dibakar dengannya dahi-dahi mereka, lambung-lambung mereka, dan punggung-punggung mereka, dan dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, yang sama sekali enggak kita keluarkan untuk sedekah, sama sekali enggak terpikirkan, terbesit di dalam diri kita dan pikiran kita untuk fisabilillah. Ya, padahal Allah bukakan pintu rezeki kepada kita, Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak, tetapi kita enggak mau memanfaatkan harta yang Allah titipkan kepada kita untuk sesuatu yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah. Maka apa? Maka seseorang yang seperti ini dia akan mendapatkan kerugian nanti fidaril akhirah. Ya. Maka harta kita saat ini mau kita bawa kemana? Apakah kita mau bawa ke surga atau mau kita bawa ke dalam neraka? Atau harta itu yang akan membawa kita ke surganya Allah atau membawa kita kepada nerakanya Allah? Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Allah telah ingatkan kepada kita di dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sehingga membuat kalian menjadi sombong, tidak mau untuk bersedekah, sukanya dikatakan orang kaya tetapi enggak mau menjadi orang yang dermawan. Sampai kalian masuk ke dalam liang lahat, kemudian Allah akan mengambil harta itu, Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kalian terhadap harta tersebut. Maka dari itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umri fima afna wa an ilmihi fima fa'ala fi wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqah. Nanti Ibnu Adam dia nggak akan pernah bisa melanjutkan langkah kakinya. Ini apa? Tertahan di hari hisab. Sampai dia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Dia akan ditanya tentang ilmunya, untuk apa dia gunakan. Dan dia juga akan ditanya tentang hartanya, min aina iktasabah, dari mana dia ambil, wa fima anfaqah, dan kemana harta itu dia belanjakan. Ya. Maka dari itu seseorang yang senantiasa mengeluarkan hartanya fisabilillah, membantu saudaranya, maka apa? Ya, maka tentunya harta ini akan mengantarkan dia kepada surganya Allah. Tetapi harta itu kalau hanya sekedar disimpan saja, harta itu hanya sekedar untuk dipamerkan saja, harta tersebut wa'iyadzubillah malah justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka apa? Maka harta itu akan mengantarkan seseorang kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Selagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa memiliki harta, untuk bisa memiliki kekayaan, jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita itu menjadi suatu musibah. Gunakan semua nikmat itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena suatu nikmat sekecil apapun itu, kalau tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka nikmat itu akan menjadi musibah. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Hazim. Beliau katakan, kullu ni'mah la tuqarribu ila Allah azza wa jalla fahiya baliyah.
setiap nikmat yang tidak bisa menjadikan seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan menjadi musibah bagi dirinya. Kenapa? Karena setiap nikmat yang ada pada diri kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takatsur, Allah jadikan sebagai ayat penutupnya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfirullah wa atubu ilaih wal 'afwu minkum wa minkunna. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada harta-harta yang ada di genggaman kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kedermawanan kepada kita sehingga dengannya harta-harta yang ada pada diri kita yang kita sedekahkan, kita keluarkan karena Allah, fisabilillah, di jalan Allah, itu bisa menyelamatkan kita dari segala azab yang ada di dunia, begitu juga fi daril akhirah. Adapun sisa waktu yang tersisa ya kita gunakan untuk apa? Untuk pertanyaan. Tafadhol, silakan. Ada yang mau bertanya? Tafadhol, silakan. Gak ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Masya Allah. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Seorang istri mendoakan suaminya agar mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian rezeki itu didapati karena sebab doanya istri. Ya, suaminya mendapat rezeki yang banyak, tetapi justru harta itu digunakan untuk orang lain. Ya, dalam tanda kutip orang lain di sini ya mungkin untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, karena kalau untuk orang lain bisa untuk orang tuanya, untuk ibunya, maka ini nggak mengapa. Ya. Lalu bagaimana ini, Ustaz? Yang seperti ini. Ya. Kalau misalkan keadaan yang seperti ini, berarti rubah doanya. Ya. Doanya apa? Doanya agar suaminya menjadi orang yang bertakwa. Ya. Karena kebanyakan kita itu fokusnya doa itu sama dunia, minta rezeki, minta harta yang banyak. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang banyak, ternyata apa? Kita nggak mampu menahan ujian. Ya, maka dari itu ini juga merupakan perkara yang sangat penting. Seorang istri itu bukan hanya mendoakan suaminya supaya mendapatkan rezeki, tetapi apa? Doakan semoga suaminya itu dijaga oleh Allah di dalam ketakwaan. Ya, maka doa ini yang harus lebih diperbanyak. Ya. Kenapa? Karena yang namanya dunia itu adalah sesuatu yang hina, terlaknat, dan pasti apa-apa yang berkaitan dengan dunia akan apa? Menjadi hina, terlaknat. Ya, kalau kita minta dunia ya harus siap kita terkena hinanya dunia. Ya, tetapi yang kita minta itu apa? Yang kita minta kepada Allah itu adalah ketakwaan. Ya, maka ini perkara yang sangat penting. Seseorang kalau mau berdoa jangan fokusnya terhadap dunia. Adapun kalau misalkan harta itu digunakan untuk kejelekan oleh orang lain, suami kita misalkan, ya maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada urusannya dengan seorang istri. Dia punya tanggung jawab, dia nggak berikan kepada anak dan keluarganya, ya maka apa? Tanggung jawab dia kepada Allah. Ya, nggak perlu apa? Nggak perlu ya seorang istri merasa apa? Merasa sedih sehingga akhirnya menyebabkan rumah tangganya menjadi apa? Menjadi rusak. Biasakan untuk cukupkan segala sesuatu itu hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakal kepada Allah itu kunci sukses di dalam suatu hubungan rumah tangga. Karena kebanyakan wanita ya merasa ya, di dalam rumah tangganya itu menjadi neraka baginya, bukan menjadi surga baginya di dunia. Itu karena sebab apa? Kurangnya tawakal kepada Allah. Terlalu curiga dengan suami. Ya, kemudian ketika suaminya itu melakukan kesalahan terus terasa seolah-olah ya Allah kenapa seperti ini? Tawakal kepada Allah.
Ya, kenapa? Karena tidak ada yang bisa merubah seseorang kecuali hanya Allah. Sehebat apapun seorang laki-laki mencintai seorang wanita nggak akan pernah bisa merubah keadaan laki-laki itu kecuali Allah menghendakinya untuk berubah. Maka bertawakal kepada Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, fa idza azamta fatawakkalu ala Allah. Tawakal. Ya, ini yang kadang hilang, kadang lupa di zaman ini. Tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Ya, karena kita pengen suami kita berubah jadi orang yang lebih baik sesuai dengan yang kita inginkan, tapi kita lupa yang memberikan hidayah itu Allah. Tawakal kepada Allah. Sehingga akhirnya setiap hari ya, terjadi keretakan di dalam rumah tangga, ya, berantem dengan suaminya tetapi mengatasnamakan agama. Ustadz, karena suami saya ini meninggalkan sholat. Ustadz, karena suami saya nggak mau datang kajian. Ustadz, suami saya ini sukanya ya menghabiskan waktu dengan hal yang sia-sia. Ustadz, ya, istrinya sudah nggak ngaji, lupa yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Maka dari itu minta kepada Allah, ya, bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar rizki, tetapi minta agar apa? Agar diberikan ketakwaan kepada keluarga dan diberikan rizki yang mubarakah, rizki yang berkah. Karena rizki yang berkah diambil dengan cara yang dicintai oleh Allah, dikeluarkan kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah. Bisa jadi harta yang didapat itu bukan harta yang baik sehingga dikeluarkan pada sesuatu yang tidak baik. Ini juga perkara yang sangat penting. Lebih baik sedikit tetapi berkah daripada banyak tetapi membawa musibah yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Ya, karena kebanyakan wanita itu kalau ditanya mau harta banyak atau sedikit, banyak. Gak ada bilang sedikit tapi berkah, bohong gitu ya. Nah, harus biasa seperti itu. Tawakal ala Allah. Ya, paham insyaallah ya. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bismillah, Pak Ustaz, penjelasannya mengenai tadi kan Ustaz menyampaikan surat Al-Isra ayat 29. Di sini tadi artinya, dan jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan kau terlalu mengulurkannya, sangat murah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Saya mohon penjelasannya mengenai yang jangan pula kau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Maksudnya gimana? Yang pertama. Yang kedua, mengenai misalnya ada orang tua yang misalnya memang dia bekerja di partai, terus memang dia memikirkan mengumpulkan harta untuk nanti anak-anaknya, misalnya biar nanti anak-anaknya di kemudian hari ibarat kata punya apa ya, punya kendaraan itu. Kalau orang kaya itu gimana? Selain juga dia juga memikirkan tentang agamanya juga, tapi juga memikirkan tentang bagaimana dia menyatakan hati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Tadi kita sebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik." Janganlah kalian jadikan tangan kalian terbelenggu pada leher-leher kalian, wala tabsutha kulla ya al-basth. Ini, dan janganlah kalian menghamburkan. Ini apa? Mengeluarkan harta kalian. Ini kata tabsut itu maknanya membentang. Ini apa? Melepaskan semua hartamu seluruhnya. Qulal basti. Ini semuanya hartamu. Fata'uda maluman mahsura. Sehingga menjadikan kalian yang menjadi orang apa? Orang yang hina, tercela dan menyesal. Apa maknanya? Ini apa? Islam mengajarkan kepada kita di dalam setiap ibadah, dalam setiap syariah. Ya, baik itu maliyah, nafdhiyah, jawariyah, ibadah harta ataupun ibadah yang berkaitan dengan lafziyah, lafaz, ataupun ibadah yang berkaitan dengan jawariyah, itu apa? Untuk selalu pertengahan, tidak gulu. Sama seperti ibadah harta. Allah memerintahkan kita untuk bersedekah. Ya, Allah di dalam Al-Qur'an banyak sekali memerintahkan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum. Ya, ini apa? Sedekahkan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga apa? Juga mengingatkan kepada kita jangan sampai semua harta yang diberikan sehingga akhirnya apa? Setelahnya kita malah justru menjadi orang yang tercela, apa? Menjadi peminta minta. Ya. Itu apa? Naktir orang. Oh, itu makan, saya sedekah ini naktir.
Habis itu apa? Uangnya habis. Besoknya dia minta makan sama saudara. Ini maksudnya. Ini nggak boleh. Sehingga akhirnya apa? Menjadi orang yang tercela dan kemudian menyesal. Aduh, kenapa kemarin saya keluarin ini semuanya ya? Seperti itu. Ya. Sehingga akhirnya membuka pintu syaitan. Fa inallahu min amali syaitan. Ya kalimat lau. Ya lau fa'altu kada wa kada. Seandainya aku nggak melakukan ini dan begitu. Ya. Nah, ini tidak boleh. Jadi apa? Sedekah boleh sedekah, tetapi apa? Tetapi tidak berlebihan. Maka ini menjawab pertanyaan yang kedua. Ya, orang bersedekah kemudian mengumpulkan hartanya untuk dirinya agar hidupnya tidak dihina oleh manusia. Boleh nggak? Boleh. Maka dari itu di awal pembahasan kita sebutkan, boleh nggak seseorang menjadi orang yang kaya? Boleh. Boleh nggak tercukupi? Boleh. Yang tidak boleh itu apa? Tabdzir. Ya, berlebih-lebihan di dalam membelanjakan harta sehingga menjadi mubadzir. Ya, beli baju satu bisa ngasih makan 10 orang miskin. Ya, baju harga 50 juta padahal 1 juta saja sudah bagus. Ya, beli hijab partners tuh nggak sampai 1 juta. Promosi nih ini. Astagfirullah. Ini nggak di-endorse, ini promosi ini ya. Nah, beli cuma berapa? Nggak sampai 1 juta. Bahannya sudah bagus. Astagfirullah. Nggak boleh ya. Ya, bagus. Ya, tapi dia beli baju 50 juta bisa ngasih makan 10 orang miskin atau anak yatim. Ini namanya apa? Namanya tabdzir wal israf. Ya. Itu juga apa? Membuang-buang harta. Ya, jangan seperti itu. Ya. Tetapi apa? Boleh pakai pakaian yang membuat seseorang itu dihormati, tertutup, pakaiannya bagus, bukan pakaian yang jelek. Ya. Sehingga akhirnya apa? Dia dihormati, tetapi jangan sampai lupa juga untuk bersedekah. Sedekah boleh sedekah, tapi jangan semuanya. Maka dari itu juga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada tanda-tanda kematian, kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, boleh enggak aku untuk mensedekahkan ya setengah daripada hartaku?" Kata Nabi, "La, tidak." Ya, sampai dia katakan sepertiga itu sudah termasuk banyak, maka boleh. Ya, fa innaka, sesungguhnya engkau meninggalkan ya keluargamu dalam keadaan ya tercukupi itu lebih baik daripada dalam keadaan yatakaffafun nas, dalam keadaan meminta. Maka boleh enggak kalau misalkan orang tua dilebihkan rezekinya kemudian beliin rumah satu buat anak, boleh saja. Ya, belikan kendaraan buat anaknya atau apa yang paling bagus apa? Buat usaha untuk anaknya dibuatin usaha. Ya, misalkan dia sudah punya satu warung sembako, bikin lagi warung sembako lagi ya, ini anaknya yang pegang, nggak apa-apa. Ya, tetapi jangan sampai lupa sedekah, jangan sampai harta kita, anak-anak kita menyebabkan kita lalai. Maka dari itu Allah ingatkan kepada kita, ya, untuk apa? Untuk jangan sampai harta kita dan anak-anak kita melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan hendaknya sehingga apa? Sehingga menyebabkan kita berlaku pelit, yang nggak mau sedekah. Ya, maka dia itu perkara yang sangat penting juga. Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak gulu di dalam segala sesuatu. Begitu juga sedekah. Boleh seorang sedekah, tapi jangan sampai lupa bagiannya di dunia. Jangan sampai setelah dia sedekah besoknya dia jadi orang yang hina. Nggak apa-apa Ustaz, besok masih bisa minta-minta lagi, Pak. Ya, jadi jangan juga minta-minta untuk sedekah. Ya, minta-minta Ustaz biar bisa sedekah, jangan. Ya, sedekah itu dengan harta sendiri. Ya, jangan sampai seseorang dia menghinakan dirinya dengan meminta-minta untuk apa? Untuk orang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mafhum. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, soalnya ada menyolati. Oh, enggak jadi. Oh, ya sudah. Ya, enggak jadi menyolat. Tadi sebenarnya ada yang mau mensolati jenazah. Ya, makanya kita cukupkan sampai jam 10:30 ya. Tapi kalau Allah masyaallah ternyata tidak jadi. Emang udah cukup ya? Waktunya emang sampai jam 10:30. Oh ya, tayyib. Berarti sudah cukup. Enggak ada yang mau bertanya? Boleh enggak satu lagi? Ayo, silakan. Bisa. Ya, seseorang dia dengan hartanya bersedekah tetapi dia niatkan untuk orang lain. Ya, yang sudah meninggal saja bisa, apalagi yang masih hidup. Ya, yang sudah meninggal, orang tua kita pernah datang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ketika ibunya meninggal dia belum pernah berbuat kebaikan, dia enggak sempat hadir juga.
Ya, kemudian dia tanya kepada Nabi SAW, apakah bermanfaat hartaku yang aku sedekahkan untuk ibuku yang sudah meninggal? Kata Nabi, na'am, iya. Ya, kemudian dia apa? Dia mensedekahkan kebun kurmanya yang sedang berbuah. Ini menunjukkan apa? Boleh seseorang, ya dia apa? Dia mensedekahkan hartanya, tetapi tujuannya adalah apa? Untuk orang lain, atau diniatkan untuk orang lain. Kenapa? Karena setiap amalan itu ditentukan dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Insyaallah mafhum ya. Baik, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini. Naktafil huna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.